Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini bisa bersilaturahmi ilmu di ruangan ini bersama-sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan terhadap waktu-waktu kita, karena kita gunakan sebagian dari waktu-waktu kita ini untuk melakukan amalan-amalan yang mengundang keberkahan, dan diantaranya adalah duduk di majelis ilmu. Dan saya ucapkan khususon kepada Ustaz Suryadi, jazakumullahu khairan. Ya, beliau sudah Masya Allah memuqaddimahi dengan muqaddimah yang luar biasa, dan mudah-mudahan membantu untuk menyuburkan hati teman-teman semuanya, sehingga ini berikutnya adalah tugas saya untuk melanjutkan apa yang tadi sudah beliau muqaddimahi. Dan pada kesempatan siang hari ini tema besar kita masih betterment, ya. Hanya apa yang mesti kita bahas sehingga kita dari waktu-waktu selalu menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian sekitar hari Senin saya diskusi via chat WA dengan Pak Agus. Betterment kali ini kita mau ngomongin apa Pak gitu. Karena biasanya dulu di tahun-tahun 2018 ya suka pitching tema di gedung samping gitu. Makanya saya tanya ke Pak Agus, Betterment besok kita bahas apa gitu. Kemudian beliau menyampaikan isu yang hari ini lagi rame. Saya yakin semuanya juga sudah melek lah dengan isu itu. Kita bahas ini aja Ustaz gitu. Kita bahas tentang mensria saja. Wah gitu ya. Cuma ini bukan tentang stand up komedi. Bukan tentang stand up ini. Nah, gitu ya. Ini tentang mensria sebagai satu perilaku batin yang jahat ya, sebagai sebuah niat yang jahat ataupun keinginan yang jahat, yang itu ya akan kita bahas dan gak ada hubungannya sama sekali dengan yang lagi rame. Nah, itu ya. Kenapa? Karena tema tentang perilaku batin itu adalah tema yang menjadi konsentrasi agama kita. Agama kita fokus pada permasalahan-permasalahan zohir, makanya ada kajian-kajian tentang fikih. Ada pembahasan-pembahasan tentang fikih, dimulai dari fikih toharoh. Itu bukti kalau memang agama kita memperhatikan masalah penampilan, masalah zohir, sampai sebelum masuk ke wuzu ya diklasifikasikan dulu jenis-jenis air, mana air yang boleh dipakai untuk wuzu, mana yang tidak boleh, mana yang makruh, gitu ya. Tapi tidak hanya itu, ternyata agama kita juga punya concern yang sangat tinggi tentang permasalahan batin, dan bahkan itu menjadi concern yang kita jarang mendapati ada
nilai-nilai filsafat-filsafat lain yang sekonsen agama ini di dalam mengurusi masalah batin. Nah, kita hari ini sebenarnya tema betterment-nya adalah kita pengen membaca, mempelajari dan mengendalikan hidden agenda yang ada di dalam diri kita. Agenda-agenda tersembunyi yang ada di dalam diri kita, dan itu adalah niat kita, ya. Dan dengan kita memahami, ya, kalau hidden agendanya adalah jahat, ya kita bisa meretas itu, kita bisa ngehack itu, sehingga dia kemudian akan terputus dan tidak menggerakkan kita pada amal-amal yang jahat, amal-amal yang tidak baik. Jadi kita akan mendiagnosa jiwa kita, ya, untuk membaca dan memahami hidden agenda yang ada di dalamnya, sehingga begitu ada diri kita itu punya agenda jahat yang tersembunyi, kita punya kemampuan untuk mengontrol itu. Nah, itu ya. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu harapan kita, ya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan seterusnya. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan kaitannya dengan perbuatan jahat, ya, tentang perbuatan buruk, tentang kemaksiatan dan tentang dosa. Itu ternyata perjalanannya cukup panjang di dalam diri kita sebelum diri kita itu melakukannya, ya. Dan ternyata secara alami Allah itu menciptakan diri kita itu punya mekanisme untuk memverifikasi apakah sesuatu ini kita lanjutkan sampai akhirnya kita eksekusi. Dan itu secara alami. Diri kita itu diciptakan oleh Allah punya mekanisme itu. Jadi ketika kita melakukan sebuah dosa, na'udzubillah, atau sebuah kita melakukan sebuah dosa atau sebuah maksiat atau perkara-perkara yang tidak etis, maka itu tidak ujuk-ujuk, ya, itu ada proses, ya, yang terjadi dalam diri kita sampai akhirnya kita mengerjakan. Prosesnya ya dalam tiap diri masing-masing berbeda-beda. Ada yang prosesnya itu 1 tahun, jadi perhelatan dalam dirinya 1 tahun sampai akhirnya dia lakukan itu, ya. Ada yang prosesnya 1 bulan, ada yang seminggu, ada yang semalam, gitu ya. Dan bahkan ada yang hanya dalam hitungan menit, mulai dari lintasan untuk melakukan kejahatan, sampai benar-benar kejahatan itu dilakukan. Jadi ternyata ada prosesnya. Nah, itu karena ada prosesnya, maka disitulah nanti ketika Allah menceritakan perdebatan antara manusia dan Qarin yang menyertainya nanti di yaumil akhir, sebagaimana Allah ceritakan dalam Quran surat Qaf. Itu di hadapan Allah antara manusia dengan Qarinnya, Qarin dari bangsa jin, ya. Itu debat di hadapan Allah. Kenapa? Karena ini manusia membawa dan memikul beban-beban dosa yang banyak. Kemudian manusia itu pinter, pengen ngelempar semua beban-beban dosa itu kepada Qarinnya. Ya Allah, ini semua aku bawa ke sini, dan ini semua adalah aku yang mengerjakan, tapi aku mengerjakan ini karena digoda oleh dia. Kata manusia begitu. Lah Qarinnya juga pinter, Pak. Nah, ini ya, Qarinnya juga pinter. Qarinnya mengatakan, Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Tuhan,
Sesungguhnya aku tidak menyesatkan dia, aku tidak membengkokkan dia. Dia saja yang sudah bengkok, dia saja yang pengen. Nah, gitu ya. Kenapa? Ya karena sampai orang itu melakukan sebuah kejahatan, melakukan sebuah keburukan, melakukan sebuah kemaksiatan, dia sudah melakukan, dirinya sudah melakukan verifikasi, sampai akhirnya dia sendiri yang memutuskan. Jadi bukan aku yang menggoda, tapi dia yang memang pengen melakukan kemaksiatan itu. Wah, gitu ya. Akhirnya terus gimana? Siapa yang dimenangkan loh di hadapan Allah? Kita manusia atau korinnya? Allah cuma mengatakan la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id, kata Allah, adalah kalian berdua enggak usah berantem kalau sudah di hadapanku. Kan itu ya, karena aku sudah punya datanya semuanya. Dan aku ini tahu lintasan-lintasan yang ada di dalam hati kalian. Nah, itu. Makanya ini ternyata kaitannya dengan niat jahat, tentang keinginan, tentang pikiran jahat, itu ternyata ada proses dalam diri kita. Lah proses itu ini akan kita bahas ya, insya Allah dalam tempo yang cepat, dan setidaknya kita mengenali perjalanan bagaimana satu proses kejahatan ataupun kemaksiatan itu bisa dilakukan oleh seseorang. Jadi kalau kita mengenali itu, harapannya adalah kemudian kita bisa mengendalikan diri kita. Kalau kita mengendalikan diri kita, harapannya kita menjadi versi yang lebih baik lagi, menjadi hamba yang lebih baik lagi. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat saja. Begitu kita buka salah satu karyanya Imam Ghazali, contohnya Ihya. Maka beliau berbicara tentang perjalanan keinginan di dalam hati sampai ke level tekad yang kuat, kemudian orang mengerjakannya. Kata beliau, kata beliau adalah pertama kali skenario godaan yang terjadi dalam diri manusia itu pada awalnya berupa al-khatir. Khatir itu lintasan. Lintasan itu yang namanya melintas, nggak kita pikirin karena cuma melintas, ya. Jadi cuma melintas net, gitu. Niatan-niatan jahat, keinginan-keinginan maksiat melintas saja, gitu ya. Habis baca berita tentang apa, gitu, loh, kok ini kayaknya menguntungkan ini kalau saya ubah angka laporannya segini, ini nggak akan ketahuan ini. Jadi awalnya sebenarnya adalah lintasan saja. Kalau yang sudah saya ceritakan ini berarti sudah setelah lintasan. Lintasan itu kita cuma lewat, gitu ya. Nah itu namanya al-khawatir. Makanya Ibnul Jauzi punya buku judulnya Soidul Khatir. Soid itu menangkap, khotir itu lintasan. Jadi lintasan-lintasan hati itu ditulis, akhirnya jadi buku. Jadi cuma ide yang melintas, nggak kita pikirin. Awalnya gitu. Nah, gitu ya. Dan ini ya murni bisikan eksternal, ini belum disebut sebagai sebuah dosa. Lah kalau sudah begini ini, makin dini kita mengontrol diri kita, makin ringan kita mengendalikan diri kita sendiri. Jadi kalau sudah ide lintasan begini ini belum kita pikirkan, maka ya segera cut and pray. Kita harus memutus dan berlindung kepada Allah. Putus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, gitu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setannya adalah diri saya sendiri.
Nah, gitu ya. Gitu. Itu yang pertama. Makin dini kita putus keinginan, belum jadi niat tuh. Jadi niat itu prosesinya ada 4. Gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, kata Ghazali adalah haditsun nafsi, bisikan diri, dialog diri. Kalau lintasan tadi kita stop, kemudian kita ajak ngobrol. Nah, itu ya. Ide yang melintas tadi cuma melintas, kita stop. Kita ajak ngobrol. Tapi menarik juga ya. Nah, gitu. Ini kalau cuma segini nggak akan terdeteksi, wong cuma koma kok. Nah, gitu ya. Dan saya akan dapat ini besar sekali. Memang sih koma, tapi orang nggak akan memperhatikan setelah koma. Tapi ini kalau 20 kali laporan saja ya sudah melampaui gaji bulanan saya ini. Gitu contohnya. Nah, itu lintasan tadi kita ajak duduk gitu, kemudian kita ajak ngobrol. Nah, itu namanya haditsun nafsi. Kita sudah sudah naik level menjadi bisikan diri, ya, menjadi dialog diri. Nah, kondisi seperti ini ya yang kemudian kalau sudah naik ke level kedua begini ini ya berarti kita harus melawan bisikan itu dengan argumen-argumen jangka panjang, kan gitu ya. Tapi jadi kita harus pinter mengalahkan diri kita, karena diri kita itu pinter. Makanya kita harus ngaji kayak begini ini supaya kita punya argumentasi untuk ngobrol dengan diri kita. Kita mikir nanti kalau kamu bohong Imang, nah gitu ya. Nanti kamu akan lelah, otak depanmu itu akan panas. Kenapa? Karena harus mencari sekian banyak kebohongan-kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya. Capek loh kamu nanti, gak nikmat loh. Itu alarm emosi dalam dirimu on terus itu nanti. Panas dirimu nanti karena selalu mikir bagaimana biar selamat dari manipulasi tersebut. Nah, contohnya begitu, mau bohong deh sama pasangan gitu contohnya. Awalnya fulan ini ternyata kita baca berita ada orang bohong sama pasangannya. Ya terlintas ide, kemudian idenya diajak ngobrol. Lah itu sudah haditsun nafs. Ya sekali-kali ya enggak apa-apa lah. Kayak begitu itu. Nah, kita harus berpikir jangka panjang. Ya memang ngekat di level dialog diri ini lebih berat dibanding fase sebelumnya. Tapi kalau enggak segera kita cut, ini haditsun nafs, keinginan jahat itu akan berubah menjadi al-hammam, kata Ghazali. Hammam itu apa? Kecenderungan. Jadi diri kita lebih cenderung ke situ daripada enggak ke situ. Ya, kecenderungan itu condong. Ini kemaksiatan, ini diri kita. Kecenderungan itu diri kita lebih condong ke situ daripada enggak. Kalau sudah begini lebih berat lagi. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ya kemudian kalau sudah condong itu ya kita harus jeda fisik. Hentikan semua aktivitas. Beranjak. Kalau itu ya haditsun nafs tadi itu terjadi di meja kerja, ya sudah beranjak. Ambil wuzu, sholat. Ambil wuzu, buka Quran. Harus kita jeda. Ya. Harus kita, kalau enggak ya sudah akan makin condong dan kalau sudah condong begini biasanya lebih dekat ke rubuh pada keinginan-keinginan jahat dibanding harus tegak lagi. Makanya jeda fisik. Jadi bukan hanya sekedar jeda memikirkan itu, enggak, tapi jeda fisik itu kalau kita di sini berarti kita pindah tempat. Nah, gitu ya. Dan yang terakhir, tapi kalau itu enggak kita lakukan, maka akan masuk di fase terakhir. Fase terakhir kata Ghazali adalah azam. Azam itu adalah tekad batin.
Jadi sudah jadi tekad. Wah, gitu ya. Wah, ya kalau sudah jadi tekad berarti ini kayak hadis Nabi, siapa orang yang punya tekad melakukan keburukan belum ditulis dosa sih. Tapi dia sudah dekat dengan eksekusi dibanding meninggalkannya. Ini lebih berat. Kenapa? Karena perlawanan ego kita makin kuat. Kalau udah jadi tekad, kan gitu. Nah, tekad itulah yang kemudian menggerakkan akal kita untuk membenarkan tekad itu, sehingga ya kita makin kreatif bahkan dalam melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Jadi ini empat mekanisme alami sebenarnya yang Allah buat di dalam diri kita supaya kita itu ketika punya keinginan melakukan kejahatan itu masih ada jeda untuk memikirkannya, kemudian kita bisa meninggalkannya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami dengan baik tahapan perjalanan mulai dari lintasan keinginan berbuat jahat sampai punya tekad melakukan kejahatan. Itu ada level-levelnya. Makin dini kita cut, maka makin ringan kita meninggalkannya, kan itu. Dan karena proses inilah nanti korin manusia saat disalahin manusia di hadapan Allah itu ya tetap membela diri. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan itu, dia sudah melakukan proses yang panjang, verifikasi yang panjang dalam dirinya, dan ujung-ujungnya dia ya Allah yang memenangkan egonya. Gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.